Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia, nyaman, tenang, selalu bisa di posisi bahagia ya, dalam keadaan apapun situasi dan kondisi kita. Marilah kita semua selalu mencari guru ruhani agar bisa berpeluang untuk mengupgrade diri. Sebab tanpa upgrade diri tidak akan ada ridho ilahi. Baik, di kesempatan kali ini akan coba kita urai tema yang berjudul tentang waris kenabian. Apakah ada kaitannya dengan Imam Mahdi? Ya. Mengapa demikian? Di zaman ini teknologi sudah sangat maju ya. Informasi sudah sangat terbuka. Nah, tentang kegaiban-kegaiban, itu ilmu fisika sudah mulai berani akhir-akhir ini itu masuk ke ranah metafisika. Seperti kata-kata metafisika itu bahasa ilmiah dari gaib ya. Nah, makanya tentang waris kenabian ini pasti akan ada sekelompok manusia yang menyampaikan ke dunia luar seluruh komponen agama. Itu kan pentingnya di pembawanya. Kalau zaman dahulu disebutnya zaman kenabian. Nah, zaman kenabian itu tidak ada, berganti dengan zaman ulama. Nah, sampai kapan apa disebutnya pola dari kepemimpinan ini dengan nama ulama ini sampai kapan? Apakah akan ada perubahan lagi? Ini dia. Apa maksud apakah akan ada perubahan lagi? Iya, apakah akan ada perubahan pola waris? Ini sangat menarik ya.
dan sangat-sangat langka terbahas. Sekali lagi, memang kami hadir membuka materi-materi yang memang tidak tersentuh atau sangat jarang disentuh di publik oleh ulama-ulama pada umumnya. Padahal ini kardinal. Justru ini yang paling penting. Gitu. Nah, bagaimana seseorang kita bagi tiga ya: A, zaman kenabian; B, zaman para ulama; C, zaman Imam Mahdi. Ya. Selanjutnya saya nggak tahu. Pola yang A, zaman kenabian. Bagaimana seseorang diangkat menjadi pembawa risalah? Ada Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, dan seterusnya. Itu jarak dari satu nabi ke nabi-nabi yang lain itu jedanya lama sekali itu. Nah, kalau di Quran itu disebut masa fatroh. Masa fatroh itu ditafsirkan atau diidentifikasi artinya itu masa kekosongan kenabian antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Keluar dah tuh dalil-dalil tentang fatroh. Yang dibilang bahwa di masa fatroh ini, orang-orang yang hidup di masa fatroh akan masuk surga karena tidak sampai kepadanya risalah gitu, ajaran. Tidak sampai dakwah tidak sampai. Tapi kalau ngelihat pola yang barusan saya urai, Nabi Adam dengan Nabi Idris berapa tahun? Ratusan tahun ya. Hampir semua itu jeda tiap nabi itu ratusan tahun. Walaupun di satu masa ada 2 orang nabi, 3 orang nabi. Apakah ini menjadi rahasia bahwa di baliknya itu maksudnya adalah ada 125.000 nabi? Ya begitu ya? Enggak, salah. Ada 300 ribuan lebih nabi ya. Kemudian yang Rasul itu ada 125. Kurang lebih begitu tuh maknanya tuh. Apakah ratusan ribu ini ada di antaranya tuh? Yang kita tahu kan 25 nih. Bahkan 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, itu ada di antara 25 Nabi dan Rasul ini.
Bahkan ya 3 agama besar yang kita kenal, Yahudi, Nasrani, Islam, itu di akhir-akhir uh, udah Nabi ke-20 dan seterusnya ya. Kurang lebih begitu. Nah, apakah kabar tentang ratusan ribu nabi dan rasul ini ada di antara celah-celah yang ratusan ini? Nabi Adam dengan Nabi Idris, itu kan dua nabi tuh. Celahnya itu ada ratusan tahun. Nah, apakah antara Nabi Adam dengan Nabi Idris ini? Ternyata banyak nabi di sini. Ah, itu loh maksudnya. Bahkan rasul pun ratusan ribu. Gitu. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Bahkan berkata guru kami, di manuskrip kuno itu ada 4 ribuan agama ya. Ya kalau ngeliat uh, kabar dari Nabi, hadis ya, ya Rasulnya aja ratusan ribu kan gitu. Berarti agama banyak gitu. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya wajib untuk diketahui ya. Sebab ilmu ini pasti dibawa oleh seseorang. Dan kita tentu saja akan menitipkan diri kita kepada seseorang. Kita memastikan jangan sampai salah menitipkan diri kepada seseorang yang kita sebut guru. Gampangnya jangan salah berguru. Jangan salah menitipkan diri. Ya tentu saja agar supaya kita sampai ke tujuan. Apa tujuan kita? Ah, kita eh, di posisi A, ingin ke posisi B. Jangan sampai kita nggak nyampe ke B ini. Kan gitu. Ya harus mencari seseorang yang kita sebut guru. Ya tentu hal pertama yang perlu kita ketahui adalah pembahasan yang kayak begini gitu. Tentang waris kenabian. Mungkin selama ini kita menyangka bahwa ya kenabian ada di zaman Nabi. Isinya pun ya sudah di zaman Nabi aja. Kualitasnya, wah, buktinya apa mujizat misalkan. Nah ini omong-omongan yang tersebar banyak di masyarakat ya. Ya kalau nabinya wafat berganti dengan ulama ya. Ulama itu apa ya? Ulama itu adalah orang yang belajar. Belajar, dia ngapalin Quran, dia ngapalin hadis. Kemudian dia praktek, cuman praktek secara keyakinan. Larinya ke baharu. Gitu. Gugur kan di hadapan Tuhan kan. Nah, sudah lah yang begitu disebut waris. Ya sudah, banyaklah muridnya kan. Ternyata yang diwarisi itu adalah ilmu rohani. Nah, para nabi ini
mewarisi ilmu rohani gampangnya. Kenapa ilmu rohani? Ya karena ilmu rohani itu dia tuh abadi. Masa Nabi mewarisi yang tidak abadi? Nah, bahkan emas perak ya tidak abadi. Ya, bahkan emas perak itu tidak abadi. Kan di hadisnya begitu. Jadi yang diwarisi itu ya ilmu rohani. Gampangnya keabadian itulah yang diwarisi. Kita nih manusia biasa kan, nggak abadi. Tapi kalau ada pertanyaan, ada nggak diri kita ya, unsur diri kita yang abadi? Kaget kan dengan pertanyaan begitu. Padahal itu pertanyaan biasa aja. Ada nggak unsur diri kita yang abadi? Ada. Ya ruh. Ruh kita tuh abadi. Mana buktinya? Dalilnya banyak. Yang mengatakan bahwa ruh kita itu ya bagian dari Allah. Bagian dari Allah. Contoh matahari dan cahayanya. Anggap cahaya matahari itu bagian dari matahari. Berapa lama umur cahaya matahari dan mataharinya? Berapa lama umur cahaya matahari? Seumuran matahari kan? Ruh kita bagian dari Allah. Berapa lama umur ruh kita? Jawabannya cuma satu. Seumuran Allah. Kan bagian dari Allah. Ekstrim gak pertanyaan begini? Kaget. Padahal ini biasa aja. Kan omongan biasa ini mah. Bukan buat keren-kerenan apa. Enggak, biasa aja. Siapa ada nggak manusia yang mau ngaku bahwa dia nggak ada rohnya? Ada? Nggak ada kan? Semua ada rohnya. Lu ada rohnya nggak? Ada. Ya itu unsur keabadian lu. Itu. Siapapun itu. Jangankan yang manusia. Yang di bawah manusia pun ada ruhnya semua. Sampai ke benda, bayangin. Nggak kepikiran kan? Nggak tahu gitu. Bahwa benda ada ruhnya. Mana dalilnya ya? Dalilnya Nabi mengatakan bahwa benda-benda itu bertasbih, batu bertasbih apa segala macam. Emang dia, ya ruhnya. Aduh, ampun dah. Gitu. Jangan terjebak ini nih, ya memang sudah garisnya kan bahwa di akhir zaman itu ya ilmu akan downgrade sekali. Di akhir zaman itu ilmu ruhani akan berhadapan dengan ahli kitab. Gitu. Tapi tidak akan terjadi perang fisik gitu, tidak akan terjadi. Saking tingginya teknologi ilmu ruhani di akhir zaman. Makanya para nabi iri itu dengan umat akhir zaman. Tinggi ilmu ruhaninya, jadi ya perangnya perang teknologi. Ya di hadis tadi dikabarkan ya kalian akan berhadapan dengan ahli kitab, ya tinggal ajarkan mereka cara menyembah kepada Tuhan. Nah mereka udah rajin ibadah ahli kitab, kok disuruh
Cara menyembah pada Tuhan maksudnya adalah menyembah Tuhan bersama Tuhan dengan ma'rifat lah itu, atau dengan jalur ma'rifat, gampang itu begitu. Nah itu tuh ilmu abadi, ilmu rohani itu malah seluruh ilmu lahir itu, semua agama, semua kitab suci, termasuk seluruh ilmu-ilmu umum itu ya lahir dari ilmu rohani. Sumbernya itu berarti sumbernya itu ya abadi berarti. Nah, ilmu yang dibawa para nabi itu berarti ulama yang dibawa tuh ilmu rohani, bukan ilmu literasi gitu. Lawang pemimpin para nabinya buta huruf buta tulis, itu sindiran keras itu untuk para ahli kitab, orang yang gandrung menghafal kitab suci, uh, jadi kutu buku, kutu kitab apa, sindiran keras. Nggak bisa kalian anggap bahwa oh itu kan manusia pilihan apa. Nggak bisa hanya dianggap begitu. Ada lapisan rahasia-rahasia yang segala sesuatunya itu, rahasia-rahasia itu terkoneksi dengan seluruh manusia sebenarnya. Seluruh manusia diciptakan dengan hak yang sama kan? Ya, mana buktinya? Sebelum diciptakan segala sesuatu, berarti manusia di dalamnya. Ada norma, tidak akan aku ciptakan segala sesuatu tanpa engkau, yaitu Nur Muhammad. Kemudian dikatakan bahwa di setiap makhluk itu ada Nur Muhammadnya. Setara nggak itu? Ya setara di sini secara hak, peluang. Kemudian yang menjadi jahil, bodoh, oon ya sudah. Memang sampai disitulah sudah. Tuhan punya ketetapan. Walah nyalahin Tuhan. Bukan ya, dia zolim lah sama dirinya sendiri. Kausalitas hukum sebab akibat ya yang berlaku. Dia kembali kepada judul ya. Jadi di zaman Nabi yang kita sebut pola A, pola B, kemudian pola C. Ini semuanya hanya untuk pemahaman alam baharu saja. Ya. Karena saking tidak terdefinisinya kodim, ilmu ruhani, maka di alam baharu ini harus ada pola-pola ini untuk bisa membaca grade yang lebih tinggi, yaitu ilmu hakikat atau alam akhirat. Itu alam akhirat, Bray. Ilmu hakikat itu alam akhirat. Jadi pola A yaitu dari nabi pertama sampai nabi terakhir. Seperti apa tuh turunnya ilmu ruhani?
Di balik tabir gitu. Buktinya adalah Nabi Muhammad itu dibaiat di Gua Hiro ya. Nabi Muhammad dibaiat di Gua Hiro. Apakah Nabi Muhammad itu dibaiat oleh khalifah dari Nabi Isa? Kan enggak. Makanya disebut di balik tabir. Begitu juga Nabi Isa terangkat sebagai nabi, Nabi Musa terangkat sebagai nabi, dan seterusnya. Itu tidak ada kaitannya dengan khalifah yang membaiat para nabi ini. Nggak ada kaitannya dengan khalifah dari nabi sebelumnya. Makanya disebut di balik tabir. Contoh misalkan, contoh ini ya, contoh ya. Si saya lah gitu, saya punya murid. Saya meninggal nih, saya punya murid, terus murid saya punya murid lagi, terus punya saya punya murid lagi, terus punya murid lagi, punya murid lagi. Nah, murid saya yang di 500 tahun kemudian itu membaiat seseorang yang akan jadi nabi baru. Apakah begitu? Tidak. Itu disebutnya pola waris ya, pola B, bukan pola A. Kalau pola A nggak begitu. Walaupun murid dari saya atau murid dari seorang nabi itu terus ada. Tapi ya nabi yang baru ini tidak terhubung dengan nabi sebelumnya. Walaupun melalui khalifah dari nabi sebelumnya. Itu nggak ada. Semoga bisa dipahami ya. Gitu polanya. Mana dalilnya? Dalilnya itu Nabi Muhammad tidak dibaiat oleh khalifah dari Nabi Isa, murid Nabi Isa. Ada Waroko bin Nawfal ya, paman ipar Nabi kalau nggak salah tuh. Bukan dia yang baiat kan? Itu buktinya atau dalilnya. Nah kemudian Nabi berkata, ya kemudian Nabi Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad mengatakan ya, nah Nabi kenabian itu sudah ditutup. Akulah penutup para nabi. Gitu. Penutup para nabi dan rasul. Itu dalilnya kuat dan banyak. Akan tetapi eksistensinya atau isinya tertutup juga nggak? Ya kalau tertutup umat akhir zaman kagak bakal diiriin sama para nabi. Gitu. Ya kalau tertutup berarti dunia kiamat sudah. Gitu. Deal ya. Isinya itu ada kayak misalkan rasa manis. Dulu didapatnya dari tebu atau dari akar apa, wah, ada cairannya manis. Tutup gitu. Tapi apakah manisnya hilang? Tidak, kita bisa dapat dari sekarang namanya gula yang dulu tuh belum ada gitu. Ya pertanyaan iseng-isengan aja ini ya guys ya.
Kemudian bahan-bahan itu yang katanya akar, tebu apa, ada nggak masih? Masih. Mau nanam ya nanam. Cuman sulit udah. Udah bisa dibilang nggak mungkin orang Jakarta suruh nanam, nanam di mana? Itu timbang mau dapat manis, ya udah modal 5.000 aja beli gula putih. Istilah kata begitu. Praktis, langsung bisa dinikmati, nyoh 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 semau maunya ya kan. Nah, dulu disebutnya untuk rasa manis ya tebu. Ini kias ya, ini tentang kias ya, nggak ngomongin tentang tebu dan manis bukan. Kemudian ditutup tentang kenabian dan kerasulan yaitu penamaan tebu. Ditutup dah berganti dengan gula. Gula itu apa? Ya manis. Apakah tebu ini ditutup tidak ada peran debu kemudian manisnya hilang? Tidak hilang. Ciri hasil muruhani begitu ya. Energi aja abadi kan. Ya, cuman berganti-ganti nama aja, berganti nama gitu. Karena pola dari turunnya ilmu itu ada disebutnya ya kita sebut aja pola zaman lah gitu. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu disebutnya kita sebut aja pola A, gitu kan. Sampai ujung titik dari pola A yaitu ditutupnya kenabian dan kerasulan. Sebagai apa? Namanya. Tapi peran fungsi serta bobot kualitasnya enggak ditutup lah. Bagaimana baharu bisa menutup hakikat? Bahkan ya baharunya yang hancur kan gitu. Bisa dipahamin gak ini? Bisa lah ya. Kan ini video kan jadi ulang-ulang juga kan. Kita sebut aja gampangnya kan ilmu rohani tadi kan. Nah, kemudian ilmu rohani ini masuk kepada fase kedua, yaitu fase estafet waris. Nah, waris ini itu Nabi itu menurunkan waris kepada Abu Bakar. Itu secara kewenangan ya. Walaupun banyak murid Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin kan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi tentu harus ada pemimpinnya, yaitu satu Abu Bakar. Dari Abu Bakar ke siapa? Apakah ke Sayyidina Ali? Ternyata bukan. Ke Salman Al-Farisi. Dan seterusnya. Ingat ya, ini sekali lagi tentang ilmu rohani. Kita kenalnya dengan sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Umar. Kenapa nggak mereka aja kan yang begitu kan? Mereka ada ilmunya, cuman tidak diwarisi secara estafet. Kan estafet waris. Gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau pemimpin itu cuma satu orang. Nabi itu cuma satu orang. Diwarisi ke satu orang gitu. Makanya disebutnya pola estafet waris. Kita sebut aja ini pola B. Setelah tertutupnya pola A. Hmm. Terus itu berarti dari jalur Sayyidina Abu Bakar tadi itu. Kemudian dikenal dengan silsilah tarekat.
Apakah ada lagi pola di balik tabir? Ya tentu nggak ada, udah nggak bisa. Kenapa menjadi pola B ya? Karakternya adalah estafet waris yang diturunkan dari guru ke muridnya untuk menjadi guru besar, anggaplah gitu. Ini Nabi Muhammad nih. Di zaman Nabi Muhammad ini ditutuplah kenabian dan kerasulan, tapi isinya tetap ada ya. Nah, kemudian Nabi sebelum wafat dia mewarisi. Siapa berikutnya? Abu Bakar. Abu Bakar ini kita sebut aja guru besar. Eh, Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat dia mewarisi lagi kepada siapa? Nah, kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi lah yang menjadi guru besar. Ini tidak ada kontra dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Umar. Tidak ada kontra sama sekali. Karena dimensi mereka sudah nyampe di dimensi inti ilmu, yaitu ilmu ruhani. Nggak akan ada bentrok. Sekali lagi ya, dimensi mereka sudah nyampe kepada dimensi ilmu rohani, makanya tidak akan bentrok. Nah, dari guru besar yang bernama Salman Al-Farisi sebelum wafat mewarisi lagi kepada Ja'far Shodiq, bukan Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Dan mereka tidak akan bentrok di situ. Karena dimensi mereka semua sudah ada di dimensi rohani. Sama aja kayak yang tadi itu. Ini udah masa tabiin nih. Dan seterusnya, 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 seterusnya. Sampai zaman kita sekarang. Nah, seperti itu polanya. Kita sebut aja pola B tadi. Pola. Jadi si guru besar ini yang mewarisi kepada muridnya untuk menjadi guru besar. Gitu. Apakah ada masanya? Namanya baharu itu ada batasnya lah. Kan tadi saya katakan ya, pola-pola ini adalah teknik atau sistem untuk menjemput menjemput kodim. Sistem ini tetap aja sistem baharu. Di balik tabir, pola waris, sistem baharu untuk menjemput ilmu hakikat atau kodim. Gitu. Nah, kemudian tarekat itu menjadi banyak. Nah, ini seru lagi nih dibahasnya. Tapi tenangkan diri, tenangkan hati. Kemudian sabar. Dan coba untuk mempelajari seluruh sudut pandang. Kalau anak sekolahan ada istilah studi banding gitu. Kalau di fikih ada perbandingan mazhab, bahkan perbandingan akidah kalau di usuluddin dan lain sebagainya. Iya, itu ilmiah tuh begini, ya jangan kayak katak dalam tempurung ya, dalam tempurung ya, kita mau belajar kan begitu kan. Tentang banyaknya tarekat. Ada hadis
yang mengatakan seluruh isi dadaku aku turunkan kepada Abu Bakar. Dan gini ya mulanya tuh. Awal mulanya adalah seluruh tarekat itu pintunya dua, dari jalur Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Hadis yang mewakili kedua sahabat ini, itu kan hadis banyak tuh, keutamaan Abu Bakar dan lain sebagainya, keutamaan Sayyidina Ali dan lain sebagainya, itu kan banyak tuh. Tapi ada satu hadis untuk kedua orang sahabat ini yang menjadi cikal bakal ya. Ini ekstrim ya, ekstrim ini pembahasan. Bisa dibilang berat lah. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa seluruh isi dadaku Nabi Muhammad aku turunkan kepada Abu Bakar. Makanya guru besar berikutnya setelah Nabi Muhammad adalah ya Abu Bakar. Kemudian tentang Sayyidina Ali, itu ada satu hadis ya yang mengatakan apa ya? Ana madinatul ilmi wa ali yubabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Memang ya Sayyidina Ali terkenal sangat cerdas. Tapi Sayyidina Abu Bakar terkenal murokobahnya ya. Apa? Baik, kamu lanjutkan. Tadi ada iklan sedikit ya. Nah, kalau melihat dari hadis yang populer ini, hadis yang dipakai Syiah ya. Yang paling pas kayaknya Sayyidina Ali sebagai guru besar. Akan tetapi dari seluruh pola dan penetapan, karena rahasia kan di balik tabir kan. Namanya waris itu bukan di balik tabir, maksudnya namanya waris itu tidak banyak yang tahu. Turun kepada siapa,
Ternyata ada kisi-kisi berupa hadis tadi. Aku turunkan seluruh isi dadaku kepada Abu Bakar. Ya pintunya, kalau dikaitkan dengan hadis tentang Sayyidina Ali tadi, aku adalah kotanya ilmu. Ali adalah pintunya. Ya, aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Berarti aku di sini, aku yang tadinya Nabi Muhammad. Kemudian bisa jadi akunya setelah Nabi Muhammad nggak ada, akunya itu ya Abu Bakar. Kok sebagai kota ilmu, gitu maksudnya. Ah, ya. Dari sini sudah mengarah kuat kepada pola C. 1400 lebih tahun kemudian. Ya ilmu hakikatnya. Kota ilmu itu ilmu hakikat. Aliyu babuha dan Ali adalah pintunya. Itu syariat. Tapi menyamakan frekuensi dan gelombangnya adalah Abu Bakar gitu loh maksudnya. Menyamakan frekuensi dan gelombang ke Tuhan ya Abu Bakar. Sayyidina Ali itu hanya pintu dari frekuensi dan gelombang itu. Anggap tuh Sayyidina Ali radionya. Abu Bakar itu frekuensi dan gelombangnya untuk menangkap siaran radio. Gampangnya tuh begitu. Ah, di awal tadi saya katakan begitu, ini pembahasan berat dan pembahasan yang agak bisa jadi berpotensi untuk membuat tersinggung pihak-pihak tarekat lain. Tapi namanya ilmiah itu ya bisa jadi memang membuat tersinggung tapi tidak ada maksud gitu. Kalau bahasa sekarang apa ya? Mensrea. Wah. Nah, tidak ada mensreanya. Nggak ada niat buruk begitu. Nggak menyudutkan tarekat-tarekat yang dari jalur Sayyidina Ali, nggak. Mendudukannya memang begitu. Kan ada syariat, ada hakikat. Pintu masuk hakikat lewat syariat. Apakah lewat Sayyidina Ali? Itu bisa jadi, tapi nggak bisa juga. Gitu. Gimana tuh? Udah, tapi belum. Gimana? Nah, gitu. Jadi, nah contohnya seperti ini, memang nggak begitu populer, tapi ini terjadi. Syekh Abdul Qadir Jilani itu sempat berguru kepada salah satu silsilah di zamannya dari tarekat Naksabandi ya. Syekh, mohon maaf nih kalau nggak salah Syekh Baba Somasi atau Syekh Amir Kulal gitu ya. Seangkatan oleh seangkatan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani ini seangkatan dengan guru besar dari tarekat Naksabandi berikutnya. Ya, lupa saya namanya tuh.
Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini nggak kuat di tarikat Naqsabandi ini karena saking tingginya. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani membuat formula-formula ya untuk tetap tujuannya kepada ilmu hakikat. Karena saking tingginya ilmu hakikat ya di tarikat Naqsabandi, Syekh Abdul Qadir Jailani membuat formula-formula agar supaya mudah untuk masuk ya di dalam ilmu hakikat dari tarikat Naqsabandi. Nah, dari situlah lahir sebutan nama Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu dirunut ke atas itu sampai ke Sayyidina Ali memang. Tapi tujuannya agar supaya masuk ke kotanya ilmu ini nggak gelagapan, nggak sawan gitu. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, guru besar yang akan wafat berikutnya pasti mewarisi estafet, makanya disebutnya estafet waris kepada guru besar berikutnya. Jadi orang mewarisi kepada orang gitu. Guru mewarisi kepada murid gitu. Ya akan menjadi guru besar berikutnya atau pewaris berikutnya. Itu tentu harus ada mutlaknya. Gitu. Unsur mutlaknya seperti HP itu wajib ada konektornya, konektor sinyal. Sebagus apapun HP, kalau nggak ada konektor sinyal, fungsi utamanya hilang. Konektor sinyal inilah yang bisa menghubungkan si HP untuk bisa berfungsi segala macam, bisa telepon, bisa ngirim pesan, berbalas pesan dan lain sebagainya. Chattingan gampangnya ya. Kemudian bisa semua aktivitas internet itu dilakukan ya. Karena ada konektor sinyal dengan tower kan gampangnya begitu. Provider ya. Entah dari wifi, entah dari kartu. Yang penting di HP-nya ada konektor sinyal. Itu yang terpenting dari guru besar tarekat atau ulama waris. Ulama estafet waris. Itu pentingnya tuh di situ. Kalau nggak ada itunya, ya sudah. Sebagus apapun tarekatnya, kemasannya, casingnya, gayanya dan segala macam, tidak akan masuk ke ilmu hakikat, apalagi ma'rifat. Seperti itu. Karena nggak ada konektor sinyal ibarat HP tadi. Karena nggak ada gelombang mutlaknya. Jadi manusia-manusia pilihan ini dari pola A tadi dibalik tabir Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya sampai Nabi Muhammad itu pola A. Ditutup penamaan Nabi dan Rasul di zaman Nabi Muhammad. Disebutnya pola dibalik tabir itu. Itu yang dibawa ya konektor sinyal ini untuk masuk ke alam hakikat. Bahasa gampangnya yang umum adalah kesadaran hakikat. Tanpa ini,
tanpa unsur mutlak ini, maka akan menjadi zindik, masuk ke alam hakikat, tapi yang kami sebut infra. Karena pasti tidak menemukan proses pembersihan jiwa ya dari kemelekatan dunia ya. Itu. Ini yang dibawa sampai Nabi Muhammad. Kemudian berganti polanya, ilmu ini turun ke manusia-manusia pilihan yang disebut pola waris. Pola waris. Yang dibawa mah itu juga. Gelombang mutlak. Apa sih gelombang mutlak itu? Paling mudah dipahami adalah hadis ya. Kita semua sebenarnya, ini hadis nih, kita semua sebenarnya sedang tertidur dan akan kita semua sebenarnya sedang bermimpi di kehidupan ini. Nanti menghadapi kenyataannya setelah mati. Bisa dibayangkan nggak itu? Ini aja udah nyata kan? Ini kehidupan nyata gitu kan? Tapi bagi kehidupan di atas kematian itu, kehidupan kita yang nyata ini, itu semua hanya mimpi. Nabi bilang begitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena kita ada. Ya karena diadakan gitu kan. Nanti tidak ada lagi. Ya, itu apa namanya? Mimpi kan. Kita punya uang 100.000 pagi. Sore nggak ada uang kita tuh. Kita udah belanjain. Fata Morgana kan lenyap. Bulan ini, awal bulan kita gajian 10 juta. Bulan depan hilang lenyap karena bayar cicilan, kebutuhan apa segala macam lenyap. Uang 10 juta itu hanya mimpi. Masuk ke alam hakikat berupa peran fungsi dari uang itu. Ya, cicilan kita jalan apa itu hakikatnya. Nah, itu gambaran kias dari gelombang mutlak yang dibawa oleh manusia-manusia pilihan ini dengan dua pola yang lagi kita bahas. Pola turun di balik tabir, pola turun melalui waris mutlak, melalui pola waris gitu. Bisa dipahami ya. Nah, Nabi sendiri mengatakan bahwa umur Islam tidak sampai 1.500 tahun atau 1.400 tahun ya. Tidak sampai 1.500 ya. Islam akan rusak ya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nabi mengatakan sempat ditanya, sempat menjelaskan bahwa antara hidupan kita, Nabi dan para sahabat dengan kiamat ini seperti jari telunjuk dan jari tengah ini. Itu maksudnya sangat dekat sekali. Gitu. Dengan kiamat loh. Ini Nabi lagi ngomong sama para sahabatnya. Kita dengan kiamat itu segini jaraknya. Maksudnya sangat dekat. Dan sebelum terjadi kiamat itu, kita gelar aja dalil-dalil tentang akhir zaman kan. Sangat banyak sekali. Itu Islamnya ada. Tapi Islam yang dimurkai Tuhan. Agama-agama lain pun masih ada yang lebih tua dari Islam ya.
ya Nasrani, ya Yahudi, bahkan yang lebih tua lagi masih ada. Walaupun ada beberapa agama yang sudah tidak eksis ya, atau bahkan sangat kurang seperti kejawen dan lain-lain. Ada. Tapi semuanya sudah tidak ada sambungan gelombang mutlaknya, atau tidak menembus kepada alam hakikat. Nah, di gonjang-ganjing akhir zaman, tokoh-tokoh utamanya lah ya, ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa, kontra Dajjal, plus kontra Ya'juj Ma'juj. Dan di sini nih menariknya nih. Semua uraian saya dari awal tadi mengarah kepada sini. Simbolnya apa? Nabi Isa. Yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Yang memenangkan umat akhir zaman terhadap ujian berat dari Ya'juj Ma'juj adalah Nabi Isa. Walaupun bukan Nabi Isa yang membunuh Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa hanya membawa umat-umat tersisa akhir zaman ini untuk berlarian ke sana kemarin dari tempat aman agar tidak dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Ya, dan itu berhasil sampai datang pertolongan Tuhan dari langit mematikan seluruh Ya'juj Ma'juj, tidak tersisa satupun. Ini tentang hadis aja ya, buka aja tentang hadis-hadisnya. Yang nggak biasa baca kitab ya tinggal lihat Google kan. Yang biasa baca kitab juga boleh lihat Google, sama baik. Banyakan gaya emang lah. Esensinya dong yang penting. Iya, jadi maksudnya itu semua adalah kias. Nabi Isa, beneran Nabi Isa yang turun. Kias akan ilmu hakikat. Nabi Isa itu kias akan ilmu hakikat yang telah hilang di akhir zaman. Makanya dia yang turun tuh beliau yang turun. Tapi bukan secara fisiknya yang 2000 tahun lalu. Fisik itu yang turun bukan, tapi ilmu hakikatnya. Semua nabi punya ilmu hakikat, terlebih Nabi Muhammad kan. Tapi kan lambangnya Yahudi mentok di syariat. Ya. Walaupun tentu ada ilmu hakikatnya, tapi masih banyak hijabnya. Kemudian mana buktinya? Isi Taurat itu tidak menggambarkan surga dan neraka. Pure aturan hidup, aturan hablum minallah dan hablum minan nas. Itu buktinya. Nah, kemudian Nasrani nyampai kepada hakikat. Tapi belum ma'rifat. Mana buktinya? Nabi Isa makanya dijuluki Ruhullah. Ya. Kalau kita mencari bukti dari karakter Injil agak sulit sebab kentalnya politik ya. Sehingga perubahan Injil itu luar biasa masif. Sehingga yang asli itu benar-benar ketutup. Tapi Nabi Isa ini disebutnya adalah Ruhullah. Ya Allah sendiri yang menamakan itu. Nah,
Kemudian Islam, karakternya nyampe kepada ma'rifat, harusnya lebih tinggi dari hakikat. Lah kok yang mengaku Islam, jangankan ma'rifat, hakikat aja. Enggak, jangankan hakikat, jalannya aja nggak ketemu. Tapi ngaku paling benar. Itu bahaya betul itu. Pol bahayanya. Jadi benar yang Nabi bilang, kalian akan berhadapan dengan ahli kitab, itu benar adanya. Tapi nggak perang fisik. Karena sudah sangat tingginya teknologi ilmu ruhani. Nah kemudian, sampai mana tadi tuh? Nah, pola-pola waris ini, kias ya, kias tentang Ya'juj Ma'juj Nabi Isa. Ya Nabi Isa itu bukan jasadnya yang turun, tapi terbukanya ilmu hakikat di akhir zaman. Itu. Kenapa nggak Nabi Muhammad aja sekalian misalkan gitu? Ya runtunannya kan, susunannya ya hakikat dulu baru marifat gitu loh. Nah sebelum marifat itu, sebelum hakikat itu, ada pintunya. Imam Mahdi, Jasmani maksudnya, bukan tarekat jalur Sayyidina Ali, bukan. Yaitu jasmaninya. Jasmani dari Nabi Isa, yaitu Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi jadi langsung dijuluki Al-Mahdi. Artinya apa Al-Mahdi itu? Yang membawa petunjuk ya. Mengabarkan petunjuk lah gampangnya begitu ya. Al-Mahdi Al-Muntazor. Seluruh agama itu menunggu tokoh ini. Agama yang lebih tua dari Yahudi menunggu tokoh ini. Imam Mahdi, cuma namanya bukan Imam Mahdi. Tapi yang ditunggu ya Imam Mahdi. Yahudi menunggu dia. Nabi Isa menunggu dia. Nasrani. Maaf ya. Kemudian di Islam Nabi Muhammad dia mengabarkan tentang tokoh ini. Ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemeluk agama ya. Karakternya adalah pemberi petunjuk. Nah kemudian kisi-kisinya banyak. Dikatakan bahwa hadis ya, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya bahkan sama dengan nama bapakku ya. Dia dari keturunanku dari Fatimah ya. Itu hadisnya tuh kias, hadis itu. Jalurnya itu mengarah kepada ilmu ruhani. Tapi dibawa oleh seseorang. Jasad. Ada jasmaninya gitu.
Kemudian dia keturunanku, namanya mirip dengan namaku dan lain-lain. Itu semua tuh kias. Jadi bahkan Nabi menyebutnya terang itu dari jalur Fatimah kan. Ini kisi-kisi dari awal dulu kita buka ya tentang Imam Mahdi ini. Ya, Nabi Muhammad itu mempunyai keturunan hanya dari Siti Fatimah. Sebab anak-anak beliau yang lain itu wafat semua sebelum punya keturunan ya. Maka dari jalur Sayyidah Fatimah, eh, kemudian Hasan Hussein, dan dari Sayyidina Ali kan. Nah, keturunanku dari jalur Fatimah. Bahkan dipertegas lagi dari jalur Hussein, kalau nggak salah begitu tuh. Itu kan terang ya, tapi tetap aja itu kias. Maksudnya apa? Sangat dekat sebagai ilmu ruhani. Posisinya di jasmani yang menuju ruhani ini sangat dekat. Maknanya tuh aslinya begitu. Bukan benar-benar keturunan darah. Pertanyaannya tuh begini, pembandingnya ini. Kalau dari jalur darah, apakah ada pemutusnya? Memang tidak ada. Walaupun dia murtad misalkan, walaupun dia menentang ajaran Nabi sekalipun, itu darahnya tetap ada, darah keturunan Nabi gitu. Tapi apakah masih keluarga Nabi? Coba perhatikan ayat tentang Nabi Nuh ketika ingin menolong anaknya Kan'an kan. Itu merayu-rayu Nabi Nuh itu supaya Kan'an naik ke perahu karena banjir akan terus naik dan gak mungkin selamat. Nabi Nuh tahu itu, makanya berusaha keras mengajak Kan'an untuk ikut di bahteranya. Sampai turun ayat. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Allah yang bilang gitu pada Nabi Nuh. Nabi Nuh gak ada pilihan selain taat. Padahal darah daging Nabi Nuh ada gak di Kanaan masih? Masih ada. Gitu. Tapi gak bisa membuat itu disebut ahlika, keluargamu. Siapa yang bilang begitu? Allah sendiri. Innahu laisa min ahlik. Dia, si Kanaan itu, bukan keluargamu. Apakah ayat Quran itu berlaku buat Nabi Nuh, buat Kanaan aja? Apakah perkataan itu berlaku uh, di kondisi cerita Nabi Nuh dan Kanaan aja? Tidak. Quran itu untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. Bagaimana? Clear? Clear ya? Masa nggak clear? Kalau nggak clear, payah Anda. Jadi tentang hidayah juga Nabi Muhammad bahkan ke pamannya sendiri yang sangat luar biasa membela perjuangan Nabi.
Nabi dan para sahabat di Mekah mengalami embargo tuh selama 3 tahun sampai Nabi itu yang kisah populernya adalah mengikatkan batu kerikil di perutnya ketika lagi ngimamin sholat sampai bunyi keretak 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 itu bunyi batu para sahabat banyak yang nangis tuh karena lapar itu karena di embargo itu 3 tahun sampai makan daun daun pun akhirnya habis itu ada satu orang paman Nabi ikut itu ikut lapar-lapar begitu padahal beliau petinggi Quraisy itu siapa Abu Thalib. Ketika wafat Abu Thalib ini belum berbaiat kepada Nabi ya. Nah, sedih luar biasa Nabi itu ya karena pamannya yang membela perjuangan beliau nih sampai di akhir hayatnya pun belum ikut millah ya, belum ikut barisan hakikat ilmu rohaninya Nabi. Kalau bahasa orang syariat mah belum beriman katanya. Iya. Apa ayat yang turun? Innaka lan tahdi ya, lan tahdi man ahbabaka. Engkau wahai Muhammad tidak bisa sekali-kali tidak bisa memberi petunjuk hidayah. Man ahbabta, man ahbabta. Siapa yang kau suka. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang sangat berhak, yang paling berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti ahbabta ini di bawahnya tahdi. Bener ya? Bener kan nih? Ya kalau beragama Yahudi sih wajar dah masih apa masih fanatik sama nasab mah wajar. Kalau agama Yahudi mah ya, kan masih syariat tatanannya. Yang masih syariat baik ya kan udah di-upgrade ada hakikat. Mana buktinya dasar ini nongol. Bahkan syariat hakikat di-upgrade lagi menjadi ma'rifat. Mana buktinya adanya Nabi Muhammad. Masa masih mau selepel baik sama Yahudi lah. Capek deh. Iya, itu bukti bahwa ada yang lebih tinggi dari darah tuh. Ada pembatalnya, berarti ya memang secara darah nggak batal. Kan'an anak Nabi Nuh secara darah nggak batal. Ya, Abu Thalib secara darah nggak batal ya paman Nabi kan. Tetapi secara ilmu hakikat batal. Itu bukti dua ayat itu. Nah ini petunjuk tentang Imam Mahdi itu walaupun sedang membicarakan tentang sosoknya, jasadnya, itu tapi bukan tentang darah. Disebutnya aja Mahdi kan. Kalau memang masih ada tentang darahnya ya bukan Mahdi lah sebutnya. Siapa misalkan kalau kata guru saya Dul Kamit kek gitu. Dul gem dul dul gemblu kek si Robert kek ya gitu. Ini langsung julukannya. Berarti ini tentang hakikat sebenarnya.
Gitu. Nah, jadi tentang darah yang Nabi katakan di hadis, darah keturunan ini bukan tentang darah keturunan hakikatnya, tapi tentang dekat yang bahkan tanpa sekat itu, yaitu ilmu hakikat, bahkan nanti sampai ke jalan menuju makrifat itu. Mengembalikan level sesuai levelnya. Zaman Nabi ya sudah ada di alam makrifat itu. Di akhir zaman ini downgrade banget kan. Bahkan syariatnya pun hancur gitu kan, hancur-hancuran. Ingin dikembalikan lagi ke makrifat lagi sesuai zaman Nabi, level di zaman Nabi. Ya tentu melalui jalan hakikat yang diomongin itu darah apa sih? Itu yang bisa dipahami oleh daya nalar orang zaman itu untuk melambangkan kedekatan bahkan tanpa sekat. Di mana di alam hakikat. Ya sudah kalau memang wih benar-benar plek ketiplek dengan Nabi Muhammad Imam Mahdi ini, ngapain Nabi Isa turun? Di handle aja sama Imam Mahdi kan gitu kan. Ini tidak sedang berbicara itu. Sosok-sosok yang disebut ini itu kias semua. Imam Mahdi itu kias, Nabi Isa itu kias. Imam Mahdi ini melambangkan makna hakikinya adalah jalan menuju ilmu hakikat. Metodologi agama yang telah hilang itu artinya. Metodologi agama itu apa sih? Membawa kepada ilmu hakikat. Metodologi waris. Gitu. Metodologi waris itu apa? Metodologi waris itu adalah syariatnya menuju alam hakikat. Gitu. Seluruh dari dua pola A dan B tadi, pola dibalik tabir, pola waris, estafet, pola estafet waris itu semuanya sama tuh. Pakai metodologi waris. Apa sih itu maksudnya? Ya kalau zaman Nabi Adam setelah turun, diturunkan dari surga ke muka bumi. Nah, itu menggunakan Nur Muhammad itu untuk kembali. Nah, itu untuk menggapai Nur Muhammad itu. Itu metodologi waris. Semua pakai itu. Kalau nggak pakai itu nggak bisa untuk masuk ke kesadaran hakikat. Seperti itu ya. Ya, Nabi untuk berbicara segamblang ini di zaman Nabi tidak memungkinkan ilmiah ini. Makanya pakai teknik kias penyampaiannya gitu. Kan Rasulullah min anfusikum. Min anfusikum itu sesuai daya anfusikum itu termasuk daya nalar di zaman itu. Cara penyampaiannya yang bisa dipahami di zaman itu. Syair. Zaman itu kan zaman syair ya, syair gitu ya. Ya, intelektualnya syair. Itu kan isinya kias semua. Burung indah berterbangan utara itu menggambarkan perasaan-perasaan itu tentang kias. Gitu. Jadi banyak bahasa kias. Gampang itu begitu. Nah, kembali kepada pembahasan.
sosok Imam Mahdi ini ditunggu oleh seluruh agama. Dan sosok inilah yang bisa membunuh Dajjal, baik dalam diri maupun luar diri. Ya, Dajjal itu apa? Kafaro, tertutup kan? Ya, kalau udah masuk ya hilang tutupannya, begitu kan? Sesimpel itu kiasnya. Gitu. Nah, kemudian masa dari pemerintahan Al-Mahdi ini, oh ya, sebentar. Oh ya, lanjut aja dulu ya. Ntar baru ada pembahasan yang mengena ya. Masa kepemimpinannya itu 7 tahun. Apakah jasadnya meninggal? Tidak. Tetapi yang aktif adalah peran fungsi teknologi ilmu ruhaninya. Apa itu? Peran fungsi dari teknologi ilmu ruhaninya. Seluruh pembaruan besar-besaran di alam dunia dimulai dari titik ini. Kenapa ada pembaruan besar-besaran? Siapa yang berani bilang dunia sekarang baik-baik saja? Mau dibicara sisi mana? Agama sekalipun hancur udah. Nabi yang ngomong hancur. Nabi yang bilang Islam datang ke dalam keadaan asing, akan kembali asing. Kapan? Sekarang. Islam yang mana? Yang begitu yang kita kenal? Bukan. Ya, fix ya. Jadi peran fungsi teknologi pembaruan, gampangnya begitu. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Imam Mahdi ah, dari perawakannya, sampai perawakan disebut itu, hidungnya mancung segala macem, wah gitu-gitu kan. Ingat ya polanya ya, untuk menggambarkan kedekatan itu secara ruhani, secara hakikat. Ah, di kondisi jahiliyah Mekah zaman itu, kondisi Quraisy, kota Mekah dan Madinah ya, itu nggak ada cara lain selain berkias-kias Nabi itu. Bahkan ada itu hadisnya sampai hidungnya mancung gini-gini gini. Ya. Kemudian dibaiat antara apa? Yang Nabi Ibrahim itu loh, makom Ibrahim dan apa Hajar Aswad apa tuh? Ah, di situ. Itu pun kias. Yang dibaiat itu Imam Mahdinya, bukan Imam Mahdi yang membaiat. Coba perhatikan polanya, ini agak rumit nih sebenarnya. Kelemun-kelemun juga membahas begini nih. Kalau khalifah-khalifah sebelumnya kita yang membaiatkan diri kepada khalifah kan gitu. Walaupun sampai ditafsirin blow on itu tentang pemerintahan dunia. Khalifah maksudnya. Khalifah dunia, pemerintahan kerajaan gitu maksudnya. Itu kita membaiat diri. Tapi Imam Mahdi dibaiat dan dihadiri oleh 300 orang dan 7 tokoh ulama dari Syam, dari Irak, dari Iran dan lain sebagainya tuh. Di situ posisinya antara Hijri Ismail apa Makom Ibrahim apa namanya itu dengan Hijri Ismail lah begitu kan antara ya pokoknya sekitar Ka'bah gitu. Itu pun kias.
Nah, Imam Mahdi di baiatnya pun kias gitu. Apa makna kiasnya kan gitu. Tanggung lah ya kita buka be semua. Makna kiasnya adalah siapa yang nggak mengakui bahwa potensi manusia adalah di kolbu gitu. Raja pembawa dari raja manusia yang membawa ilmu ini, ilmu kolbu, nah, itu diakui nanti. Kita lihat perhatikan sekarang. Ulama-ulama banyak mengakui, iya ilmu kolbu memang. Bahkan yang membid'ahkan tarekat pun mengakui tentang ilmu kolbu. Gitu. Diakui Al-Mahdi ya petunjuk jalannya itu lewat kolbu. Kolbu itulah kias. Dikiaskan dengan dengan Ka'bah, maaf. Dengan Ka'bah. Semua mengakui itu. Dan Al-Mahdi dibayar di situ. Pasti ada biang orangnya nih, gitu maksudnya. Membawa tentara-tentara Al-Mahdi keliling berkuda keliling dunia kan membawa bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah. Wah, itu semua kias. Ada sekarang kan sekarang udah masanya ya, udah hampir 1500 tahun Hijriah ya. Itu pun kias, semua full kias. Itu. Setelah Imam Mahdi dibaiat, itu maksudnya diakui berarti ya. Semua mengakui gitu. Nah, ada peran Nabi Isa di situ. Nggak mungkin hanya mengikuti jasmaninya saja. Kan ini ilmu hakikat, berarti mengikuti frekuensi dan gelombangnya. Makanya punya sistem gitu. Metodologi warisnya dipakai. Metodologi waris mutlaknya dipakai. Yang membuat manusia yang ikut di situ mudah untuk menyamakan frekuensi dan gelombang. Misalkan siaran TV jam berapa? Ini sore nih. Minggu sore. Wah, anak-anak nonton kartun. Di Jakarta sama di Kalimantan yang disetel misalkan RCTI. Itu sama isinya. Yang disiarin sama. Itu maksudnya walaupun secara jasmani terpisah gitu. Nah, gitu. Nah, ini polanya berubah lagi. Pola warisnya berubah lagi. Bukan pola waris. Pola turunnya ilmu rohani berubah lagi. Ada momentumnya berarti kan. Saya ulangi. Momentum turunnya ilmu rohani turunnya melalui 3 sekarang nih sudah mulai kan. Sudah mulai 3, tadinya 2. Yang pertama di balik tabir. Itu ditutup di zaman Nabi Muhammad. Kemudian estafet waris dari orang mewarisi ke orang. Guru mewarisi ke murid, muridnya jadi guru. Guru besar mewarisi ke muridnya, muridnya jadi guru besar. Nah, kemudian masuk kepada pola ketiga. Saya sebut pola C. Ini bukan di balik tabir, juga bukan pula estafet waris.
Karena ini berkenaan dengan ilmu hakikat yang telah hilang. Maka si Imam Mahdinya lah yang dibaiat gitu. Bukan Imam Mahdinya yang membaiat gitu. Dan peran inilah peran yang ditunggu-tunggu. Sosok-sosoknya yang paling mengerikan, antagonisnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Kemudian tokoh-tokoh bintangnya itu Imam Mahdi dan Nabi Isa pun yang ditunggu-tunggu seluruh agama tuh. Tapi semua tuh kias gitu. Kalau nggak disebut kias, pasti terjebak kepada jasmani, itu pasti gitu. Dan sampai kapanpun nggak akan ketemu. Walaupun aslinya tokoh-tokoh ini sudah berperan semua. Demikian ya. Kembali lagi, ilmu ruhani turun pola A melalui dibalik tabir, ditutup di zaman Nabi Muhammad. Kemudian pola B, estafet waris, ditutup di gurunya guru kami. Sekarang masuk pola baru, yaitu pola C. Manusia inilah yang dibaiat. Seperti itu. Ini berarti tentang kolbu. Ka'bah itu kias akan kolbu. Pintu dari ilmu ruhani. Jadi itu sudah tidak diwarisi estafet waris. Di masuk pola C ini, orang pertama yang menggenggam pola waris pola dari memiliki metodologi waris mutlak sudah tidak diturunkan waris dari gurunya, tapi malah dibaiat ya. Itu. Apa cirinya? Namanya Al-Mahdi itu ya pemberi petunjuk kan. Ya, dia menunjuki berarti yang paling logis dari ilmu yang paling gak logis gitu. Kenal Tuhan gak logis kan, tapi bisa diilmiahkan. Nah, demikian ya. Demikian kesimpulannya. Sudah 1,5 jam lebih. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Ini tentang praktek dari zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.